Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada begitu banyak orang-orang yang di sekitar kita. Ada yang jauh, ada yang dekat, dan ada yang begitu intim dengan kita. Saudara, mari kita menikmati relasi-relasi yang seperti ini. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Adalah hal yang miris dalam hidup ini, saudara-saudara, kita menyaksikan bagaimana manusia memperlakukan manusia lain dengan hal yang tidak patut. Di antaranya melakukan kekerasan kepada manusia lain sehingga mencelakakan orang lain. Sehingga membuat susah dalam kehidupan orang lain. Dan kekerasan itu, saudara-saudara, bukan hanya kekerasan secara fisik, tapi kekerasan secara batin melalui tutur kata yang tidak patut dikerjakan. Namun yang lebih miris lagi adalah orang melakukannya bukan kepada orang yang dia tidak kenal, bukan kepada musuhnya, bukan kepada orang lain, tetapi kepada orang yang dekat dalam hidupnya, kepada orang yang peduli dengan dia, kepada orang yang tiap hari bersama-sama dengan dia. Namun manusia bisa tega berbuat hal-hal yang tidak patut dan tidak wajar kepada orang-orang ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dan kita merenungkannya dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kejadian bukan saja menyatakan asal muasal segala ciptaan termasuk manusia, tapi kitab Kejadian memberitahukan asal muasal daripada perkawinan itu. Saudara, perkawinan manusia itu dilembagakan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara, ketika kita mengerti asal muasal perkawinan ini, kita baru bisa memahami apa yang Tuhan pikirkan mengenai perkawinan kita. Betapa berharganya perkawinan itu. Bukan saja berharga secara kelembagaannya, tetapi berharga karena fungsinya di dalam kehidupan manusia. Saudara, mari kita mendapat pesan firman Tuhan dari bagian ini. Saudara, pesan yang pertama, selain kita mempunyai relasi dengan Tuhan, maka manusia membutuhkan relasi dengan manusia lain. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, manusia seringkali menghidupi kehidupan dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang yang hanya mau relasi dengan Tuhan dan gak peduli dengan manusia lain. Bahkan mereka yang mengaku beragama, tetapi dia melakukan kekerasan kepada manusia lain. Tapi ada jenis yang lain, adalah orang yang begitu baik dengan orang lain,
tetapi begitu memusuhi Tuhan dan menyangkali Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata bahwa manusia adalah manusia yang bergantung kepada Tuhan. Tapi manusia juga membutuhkan manusia lain. Karena manusia adalah makhluk rohani. Tapi manusia juga makhluk sosial. Saudara dan saya tidak bisa menghidupi dengan normal tanpa Tuhan. Dan juga tanpa manusia lain. Oleh karena itu saudara-saudara, selain kita bersekutu dengan Tuhan, mari kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Menghargai dia. Karena itu berkat Tuhan bagi kita. Termasuk juga orang-orang terdekat dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa membayangkan jikalau seluruh dunia ini begitu kosong dan saudara dan saya tinggal sendiri dalam dunia ini. Apa jadinya kehidupan kita? Bersyukurlah di sekitar kita ada banyak orang. Disitulah kita bisa memaknai hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita, seorang penolong yang sepadan bagi laki-laki adalah seorang perempuan, yaitu istrinya. Saudara, kita bersyukur sejak awal Tuhan tahu bahwa seorang laki-laki tidak sanggup mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dia butuh penolong. Tetapi bukan hanya penolong, tapi penolong yang sepadan. Dan di Alkitab memberitahukan penolong yang sepadan itu adalah seorang perempuan. Dan itu adalah istrinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang melampaui akal budi kita. Kalau Allah tidak menyatakannya, kita tidak tahu. Tetapi dengan penyataan Allah ini kita baru tahu bahwa seorang laki-laki dia butuh penolong yang sepadan. Dan penolong sepadan itu adalah perempuan. Dan itu adalah istrinya satu-satunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita tidak pernah bisa dengan lengkap menghidupi kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Namun hidup kita menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa ketika kita tahu ada orang yang Tuhan sediakan menjadi penolong yang sepadan dengan kita. Dan itulah istri kita. Dan itulah perempuan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa penting perkawinan itu? Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan, penolong yang sepadan. Saudara, penolong yang sepadan memberitahukan kepada kita betapa berharganya fungsi dari sebuah perkawinan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, sadar atau tidak sadar, sekian banyak suami-suami, mereka sesungguhnya telah banyak ditolong oleh istrinya yang mengasihi dia. Oleh karena itu saudara, mari kita menghargai pasangan hidup kita. Mari kita mencintai pasangan hidup kita. Karena mereka disediakan Tuhan sebagai penolong yang sepadan bagi kita. Mereka mungkin berbeda. Istri kita bisa berbeda dengan kita. Tetapi dia adalah penolong yang sepadan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan telah menyediakan bagi kita yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kalau kita bisa hidup dalam pernikahan. Karena itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukan sekedar tidak boleh dipisahkan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil
dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita bertanya, bolehkah pernikahan itu bercerai? Namun waktu saudara kita membaca firman Tuhan, maka pernikahan bukan dalam tataran boleh atau tidak boleh, tapi tidak dapat diceraikan. Karena saudara-saudara, istri adalah dikatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Alkitab berkata, laki-laki akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Efesus pasal 5 ayat 28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara-saudara, istri bukanlah orang lain. Alkitab mengatakan, istri adalah tubuh bagi suaminya. Saudara, tidak ada seorang yang membenci tubuhnya sendiri. Itu yang Tuhan mau katakan. Seorang suami tidak patut membenci istrinya. Dan sebaliknya. Dan Tuhan sudah menyatukan mereka menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan. Saudara, mari di tengah kesulitan dalam kehidupan pernikahan, mari kita menyadari bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan. Waktu suami mengasihi istrinya, dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Dan istri, waktu dia tunduk kepada suaminya, dia sedang memberkati hidupnya sendiri, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kelembagaan perkawinan adalah begitu penting di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menyatukan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi satu daging. Saudara, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, kecuali Allah yang menyatukan mereka. Setiap kita yang masuk dalam hidup pernikahan, kita harus sadar, bukan manusia yang menyatukan suami dan istri, tetapi Tuhan yang menyatukan. Ketika Tuhan menyatukan, saudara-saudara, tidak ada seorang manusia punya otoritas untuk memisahkannya. Karena dia yang menyatukan, dia yang berotoritas. Mari kita menghargai Tuhan dengan menghargai kehidupan perkawinan kita, sehingga kita boleh bahagia dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu memberitahukan kepada kami supaya kami menghargai relasi-relasi kami, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Karena kami membutuhkan semuanya itu ya Tuhan. Karena semuanya itu adalah berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Karena itu adalah hakikat kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan khususnya ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga memberitahukan kepada kami asal muasal perkawinan. Dan Tuhan yang membangun lembaga pernikahan. Sehingga ya Tuhan, kami menyadari kami tidak bisa hidup sendiri. Tapi kami butuh keluarga, kami butuh pasangan hidup yang menjadi penolong yang sepadan dengan kami. Ya Tuhan, bantu kami yang sudah masuk dalam hidup pernikahan, supaya kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menyatukan kami sebagai suami istri. Sehingga kami ketika menghormati perkawinan itu, menghormati pasangan hidup kami, kami sedang menghormati Tuhan. Dan kami bersyukur, melalui kehidupan perkawinan Tuhan sedang memberkati hidup kami. Meskipun kami tahu ya Tuhan, menjalani tidak mudah. Tapi waktu kami taat kepadamu, kami tahu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.